Wow, terang sekali. Selamat malam. Kita ngobrol santai malam ini. Ditunggu. Halo, apa kabar? Baik juga. Aku baik. Kamu baik juga, aku baik. Kamu apa kabar? Seru nih ngobrol. Jadi kayak aku dongeng nih ya malam ini. Dongeng. Selamat malam. Mau yoga kah? Enggak. Aku tulis dulu ya kita ngapain malam ini. Oke. Malah pulang macet-macetan kantor sambil dengerin suara kamu mau cerita mah macetnya nggak berasa. Emang macet ya? Udah, oh iya udah pada ngantor. Maaf nih, aku kan soalnya kantornya di rumah. Jadi nggak tahu nih di luar kayak apa. Macet ya semuanya yang udah ngantor. Back sound bikin pengen meditasi. Tadi banyak yang nanya, ada meditasi nggak? Aku bilang nggak tahu, lihat nanti kalau nggak capek ya. Soalnya pasti ceritanya panjang. Udah parah kak jalanan, wow. Akhirnya abu-abu ya. Halo Ayusita, happy birthday. Hadir juga birthday girl. Happy birthday, semoga sehat kayak bahagia, amin. Siapapun yang ulang tahun hari ini, selamat ulang tahun. Terima kasih sudah menghabiskan hari ulang tahunnya bersama di sini. Sekte PC nambah ilmu. Tumben baju bukan putih ya kalau ngobrol-ngobrol. Aku biasa pakai pink, pakai putih, terserah. Di sini tambah cantik aja. Waduh. Terima kasih banyak. Nice to meet you. Wah, ada mama saya ikutan. Mama saya juga pertama kali dengar cerita ini pasti. Karena aku nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Mungkin ke suami saya karena dia dari awal sudah ikutan perjalanan gue. Nanti kita suruh ngobrol, orangnya malu. Yes, bless you juga, thank you. Hai Kanisa semuanya. Aku ultahnya kemarin, selamat ulang tahun juga yang kemarin baru ulang tahun. Sehat kayak bahagia, amin. Siap-siap buku dicatat karena malam ini nggak aku save demi kerahasiaan di antara kita bersama ya. Oke. Ya sebentar lagi aku mulai. 2 menit lagi cerita dongengnya. Bangga di-share rahasia KPC. Pokoknya cerita yang aku ceritakan hari ini semoga bisa dijadikan pelajaran. Halo dari Semarang, selamat malam. Saking excitednya 20.50 kebaca 21.00. Wow. Kak Lisa Cipok, kangen banget peluk. Aduh. Gusti Tiara akhirnya ikut rahasia-rahasia. Yes, ini rahasia yang seru banget. Aku sengaja karena memang katanya kita nggak usah memaksakan apa yang kita percaya ke semua orang, tapi ceritakanlah ke orang-orang yang mau mendengarkan saja. Jadi aku khusus cerita yang buat yang di sini-sini aja. Oke. Aku kalau lihat KBC, dengar KBC ngomong rasa damai. Yahoo. Begitu buka angkanya 444. Wow. Halo, 2 km 5 misi. Yes, tetangga nih Mbak Winda. Kangen banget, biasanya dia jalan kaki kalau private kesini. Halo semua. London bergabung, selamat malam Adelia.
Ini seru, banyak yang pastinya murid-murid guru-guru aku juga di sini. Jadi kita sering sharing, ngobrol-ngobrol. Nih ya, walaupun aku nggak di fallback. Oke, udah lama pengen dengerin. Siap. Oke, kita mulai aja kayaknya, biar panjang soalnya nanti. Berawal mula. Jadi aku sambil cerita aja ya, jadi nggak terlalu baca di sini. Grace kangen juga. Oke, awal mula healing journey aku harus cerita dari yoga, soalnya kayaknya aku awal mulanya semuanya gara-gara yoga. Jadi karena dulu pernah aku ada di highlight kan karena aku sakit, terus aku cari tahu latihan apa yang biar nggak stres. Akhirnya aku coba belajar yoga, sampailah akhirnya diajakin teman aku ke rumah Ibu Dini. Jadi guru yoga pertamaku tuh Bu Dini Maharani. Beliau sekarang tinggal di US, dulu sekolahnya di Kemang. Tiap hari aku ke rumah Bu Dini, bener-bener hampir tiap hari banget. Hari-hari kerjanya di situ aja. Waktu itu masih kerja di agensi, anak agensi nih saya nih yang kurang tidur, weekend kerja, kurang lebih kayak gitu sama teman-teman yang kantoran. Terus satu waktu diajakin, intinya kenapa nggak jadi guru aja gitu sama Bu Dini. Akhirnya aku ambil teacher training. Cuman dari yang aku mau ceritakan, yoga ini yang mengajarkan aku akhirnya mendengarkan diri aku sendiri. Karena kalau yoga kan olahraganya atur nafas, dengerin diri sendiri, nggak boleh lihat kanan kiri. Itu filosofinya sebenarnya dalam banget, kayak apapun yang orang lain lakukan, kita sebenarnya nggak boleh jadi ambisius gara-gara pengen kayak dia, karena badan kita sama badan dia beda. Jadi itu yang pertama kali ngajarin aku kayak kurang lebih mindfulness gitu di yoga. Dan yoga membantu healing aku juga, akhirnya lepas dari obat. Itu kenapa aku juga akhirnya ngambil teacher training, supaya bisa menyebarkan ilmu baik ini ke banyak orang. Jadi berawal healing journey-nya sebenarnya dari yoga dulu, baru akhirnya aku ke meditasi. Terus aku mau ceritain, ini baru mulai nih, cerita meditasi baru mulai. Aku yoga itu 2013, terus meditasi itu 2014. Awalnya dulu kan aku anak agensi nih, masih 2014. Terus bos aku namanya Bapak Mike Sudarto, yang waktu itu beliau, dia mungkin juga guides juga ya. Beliau lewat meja aku, terus dia berhenti, duduk terus ngomong, lo sakit apa sih gitu. Terus aku cerita-cerita, terus dia bilang, lo coba deh ke guru meditasi di Bali tuh gitu, namanya Bali Usada katanya gitu. Terus aku kayak wah, belum pernah meditasi kan, terus entah kenapa kayak mau aja gitu, kayak boleh deh dicoba, soalnya mungkin udah kayak bingung juga ya ngapain lagi ya supaya bisa sembuh gitu. Terus akhirnya coba, terus dapat, kayaknya emang kalau udah jalannya udah flow, udah inline dengan universe juga, itu dimudahkan banget. Rama aku juga kira yoga sama Pisces. Tadi ke Pisces sains siapa banyak nanti ya, itu fokusnya jangan salfok dulu. Lanjutkan. Jadi pada saat itu bayangin aja, kan trainingnya Bayusada ini lumayan lah ya buat anak-anak agensi seperti aku itu waktu itu. Jadi kayak jadi Bayusada ini namanya Tapa Brata, which is itu dia silent retreat. Jadi nggak boleh ngomong, nggak boleh nulis, nggak boleh baca selama seminggu. Handphonenya disita pas baru datang, jadi nginep di situ seminggu. Jadi bener-bener diem, silent, nggak boleh ngomong. Yang posisinya dimana aku bener-bener belum pernah sosial meditasi, jadi kayak takut-takut gitu kan, bisa nggak ya nih ya gitu. Terus saat itu, detik itu juga si Pak Mike, kita manggilnya Mike bilang kayak mau berangkat. Terus kayak ya boleh aja sih mas gitu. Terus akhirnya udah lo berangkat aja, nggak usah dipotong cuti, dibayarin kantor. Jadi tuh kayak bener-bener flow banget. Gimana coba gak dipotong cuti terus dibayarin kantor. Jadi aku bener-bener cuma berangkat aja sebenarnya gitu.
Terus pokoknya dia semudah itu. Terus Mike langsung bilang sama direktur kayak finance-nya, ngasih tahu itu bisa diberangkatin aja segala macam gitu. Terus luar biasa, so terima kasih banyak Mike. Kalau sampai kepada Michael Sudarto di sini, terima kasih banyak, itu membuka juga pertama kali. Akhirnya ketemulah pertama kali langsung tuh, dan dianterin sama suami saya di sini yang waktu itu masih pacaran. Aku nggak tahu tuh dia waktu itu pikirannya apa ya, tiba-tiba minta dianterin sama Brata. Jadi dia waktu itu di mobil ngintip orangnya, cuma nanya kamu nggak apa-apa gitu kan. Terus aku kayak nggak apa-apa ya, bingung juga, kayak pengen coba aja sebenarnya. Aku tuh nggak bener-bener nggak tahu apa-apa gitu. Terus aku datang, sampailah di tempat itu. Terus bener-bener yang di HP diambil, disita, terus nggak boleh ngomong, nggak boleh nulis, nggak boleh baca. Bener-bener kaget, itu kayak tiba-tiba dipaksa untuk dengerin diri sendiri, kayak peduli sama diri sendiri, harus mestakung banget, bener kayak bener-bener oh ya udah, surrender aja deh, ikutin gitu. Terus hari ke-1 terus lucu deh, kita makan kayak ngadep bawah, terus kayak semeja berempat, terus gak boleh ngobrol tapi makan ya udah liatin piringnya aja, bener-bener mindfulness banget, makan gitu. Terus akhirnya meditasi sehari itu, dari subuh udah dibangunin. Itu ceritanya juga banyak yang lucu, kayak aku subuh-subuh suka keramas, terus harus ngeblur rambut, kayak nggak ngeblur sih sebenarnya, ngeringin rambut supaya nggak masuk angin. Terus abis itu suka nggak denger gongnya, jadi kalau dibangunin cuma pakai gong doang karena nggak ada yang ngomong kan, kayak gong gitu, kayak simbol gitulah, deng gitu. Terus suka nggak denger. Terus kayak roommate aku cuman kayak gedor-gedor pintu, kayak ngasih tahu, kayak palanya gini-gini, wah udah mulai gitu, kayak gitu-gitu. Pokoknya banyak kejadian lucu yang kayak kita nggak boleh ngomong tapi harus ngasih tanda-tanda ya, lucu lah pokoknya kejadiannya di situ. Terus sampai tiba-tiba di hari keempat, aku yang dahsyat banget itu, aku inget hari keempat lagi silent retreat, tiba-tiba muncul gambaran trauma banget waktu aku SMA, yang aku udah lupa sama sekali kejadian itu. Kayak nangis banget, kayak flashback tiba-tiba, terus nangis banget di situ sampai sesunggukan. Terus waktu itu ada Pak Putu Dana yang asistennya Pak Marta Ade yang nyamperin, terus kayak bilang udah nggak apa-apa gitu. Terus aku nangis, terus akhirnya udah sampai selesai tidur. Terus besoknya tiba-tiba, jadi dulu kan sering sakit kepala, besok tiba-tiba kepalaku tuh super enteng, yang kayak pas angkat kepala kayak nggak ada bebannya gitu, kayak aneh banget deh, baru pertama kali ngerasain kayak gitu. Terus Alpha 2 pada SMA ada loh pokoknya. Jadi super traumatis yang aku udah lupa. Terus itu keluar di hari keempat. Hari kelima udah entengan, 6, 7 udah selesai buka Tapa Brata. Pertama kali ngomong, terus kayak suara gue tuh kayak gini ya, karena udah seminggu gak ngomong. Terus pas ngomong pertama kali bingung denger suara sendiri, suara gue ternyata kayak gini ya gitu, aneh juga ya suara gue gitu, kayak ngomong sendiri, terus ketawa-ketawa jadinya denger suara sendiri, aneh banget. Terus abis itu aku duduk, ini yang gongnya banget menurut aku dari Pamerta ada Bali Usada. Jadi waktu itu aku kan ya anak ingusan lah ya, kayak beginner banget. Terus aku duduk kayak di pojokan gitu. Terus Pamerta tuh dikerumunin semua orang lah ya, kayak dikerumunin. Terus kayak Pamerta gitu, karena Pamerta mau pulang gitu. Terus aku duduk doang sendirian di pojok. Terus dia itu Pamerta itu keluar dari kerumunan, nyamperin aku lagi duduk, si anak ingusan ini. Terus duduk di sebelahku, terus ngomong, kamu, jadi Tapa Brata tuh ada 3 tingkatan level. Tapa Brata 1, 2, terus ini kayak 14 hari, ini 21 hari ya, gak tau ya kalau salah maaf. Pokoknya lebih lama lah. Tapa Brata 1 cuma seminggu. Terus Pamerta bilang, tepok kaki aku, terus ngomong kayak, kamu nanti jadi untuk ikut level 2 kita harus ikut level 1-nya 2 kali dulu. Tapi waktu malam itu Pamerta bilang, kamu gak usah ikut Tapa Brata 1 lagi, langsung lah Prabata 2 gitu katanya, langsung ikut lagi ya, abis ini datang lagi ikut level 2 gitu.
Terus aku kayak, hah kenapa Pak gitu, terus kan kaget ya, namanya anak ingusan gitu kan. Hah kenapa Pak? Terus dia bilang, kamu bagus jadi healer gitu, katanya pemerintah waktu itu malam itu tahun 2014. Kamu bagus jadi healer. Terus aku ya anak masih, ya anak ayam sih masih nggak ngerti banget kan, kayak hah healer gimana, nggak mau jadi healer gitu dalam hati. Terus abis itu balik ya pokoknya. Terus Pak Meta ngawarin waktu itu kayak aku juga handphonenya masih BlackBerry, terus minta difotoin Pak Putudana berdua, terus difoto. Terus Pak Meta bilang nanti saya doain kamu biar sembuh tiap hari gitu, pokoknya baik banget. Terima kasih banyak Pak Meta. Terus itu yang paling membekas bersama Pak Meta di Bali Usada pertama kali tahun 2014. Setelah pulang ke Jakarta pastinya tidak kembali lagi ke sana, karena bingung ya, masa lagi kayak random banget terus ternyata disuruh jadi healer gitu, kayak nggak ngerti apa-apa dari nol banget kan. Jadi kayak ya udah dilupakan lah itu tetua dari Pamerta. Terus akhirnya aku mulai baca-baca tentang meditasi, mulai baca-baca tentang mindfulness, tentang banyak lah, sampai akhirnya aku pindah ke guru kedua. Ini sebenarnya guru aku tuh banyak banget, pastinya yang di sini juga guru-guru aku, buku-buku yang aku baca juga banyak banget yang berpengaruh. Tapi ini aku mungkin cerita yang garis besarnya aja yang menurut aku perlu diceritakan malam ini. Mungkin nanti next time yang lain lagi supaya lebih detail. Nah yang kedua ini ada aku diajakin sama mertua aku sama suami aku. Jadi waktu masih pacaran, jadi diajak si pacaran udah nikah ya sayang? Lupa juga dia. Pokoknya itulah, sama mertua aku berdua diajakin mau nggak belajar nih gitu. Terus kita juga waktu itu nggak tahu kan, ya udah ikut aja gitu. Terus sampai di training namanya Mahakosmos, nama trainingnya. Nama yang ngajarnya Mas Kris namanya siapa? Mas Kris lah pokoknya panggilannya. Nama trainingnya Mahakosmos. Jadi si Mahakosmos ini intinya mengajarkan bahwa ada mikrokosmos dan makrokosmos, semesta kecil dan semesta besar. Di situ, di titik itu juga yang salah satu yang membuka pikiran aku terhadap yang namanya ilmu kenusantaraan. Jadi kayak ilmu kenusantaraan itu, aku nyebutnya sih ilmu kenusantaraan ya, nggak tahu sih nama ilmu benerannya apa, tapi intinya Indonesia itu pada zaman dulu berjaya banget, kuat banget, karena emang sejarahnya orang Indonesia itu hampir semua di pedalaman dan semua itu meditasi. Jadi kalau kita kembali mau berjaya lagi, kita semua orang Indonesia meditasi, pasti jadi negara yang kuat lagi. Jadi itu salah satu turunan dari leluhur-leluhur kita untuk terus melatih meditasi. Cuman karena kan negara-negara lain mau dibikinin buku, iya dibikinin buku bisa juga. Jadi karena negara-negara lain mau menjajah Indonesia, akhirnya gimana caranya mecahin Indonesia. Caranya adalah dilarang aja meditasi. Jadi kayak di pengaruhi bahwa meditasi itu nggak bagus, meditasi itu lah yang sekarang sering didengarkan. Akhirnya nggak kuat lagi kan gitu. Terus akhirnya kita pecah, makanya sekarang kita kayak kenusantarannya dan Indonesiaannya itu lumayan terkikis ya. Jadi kita banyak berkaca pada barat, pada mana gitu, yang sebenarnya orang Indonesia tuh kuat dan hebat banget. Kalau lihat zaman kerajaan-kerajaan, bahkan film kayak Sultan Agung itu diceritain banget kayak pas lagi perang, rajanya itu meditasi di istana gitu. Jadi banyak banget sejarah, seru sih, aku suka banget juga. Suamiku lebih suka lagi dia sama sejarah Indonesia. Jadi banyak banget yang bisa dipelajari. Nah salah satunya di Mas Kris ini juga aku belajar. Jadi luar biasa. Waktu itu diajarinnya meditasi, nyebutnya suwung. Terus beliau bilang kalau mau bisa ketemu, dia nyebut true self-nya pada zaman dulu aku belum ngerti true self, dia sebutnya dalam, jadi suksma, dalam, nyebutnya gitu. Kalau mau ketemu sama si dalam ini, kita harus gemblung katanya dia. Gemblung alias kosong. Kosong adalah isi.
Jadi harus kosong dulu baru bisa masuk dan ketemu sama si dalam ini. Dulu aku juga pernah dipanggil ke depan sama Mas Kris, terus disuruh meditasi, terus dia bilang, nih anak udah gemblung nih, kalau kita ngomong dia denger tapi dia udah nggak bisa gerak. Kayak intinya aku udah di dalam udah di dalam banget lah meditasi intinya gitu. Jadi di situ banyaklah ilmu-ilmu yang akhirnya menyadari bahwa kosong adalah isi, karena unlimited itu yang limitless itu adanya di universe, di semesta ke ujung lagi, semesta besar dan semesta kecil ke dalam. Jadi badan kita kalau sampai sel-sel terkecilnya itu limitlessnya adanya di situ. Jadi luar biasa, itu pelajaran yang lumayan membekas juga di aku. Itu juga Alfa aku tahu bakalan ngomong karena itu quote kesukaannya Alfa, kosong adalah isi. Jadi meditasi akhirnya di situ banyak membawa, dan aku pertama kali belajar LOA juga di situ. Yang dulu aku pernah cerita uang asuransi cepet turun itu akibat belajar di Mahakosmos ini sama Mas Kris. Yes, itu tadi 2. Lalu aku berjalan ke meditasi circulation of chi, yaitu Pak Budiman namanya. Pak Budiman ini cocok banget. Chi ini lebih cikung ya, energi lebih Chinese medicine, traditional Chinese medicine. Kalau Pak Budiman ini cocok banget untuk orang-orang yang skeptis, karena semuanya berdasarkan kayak penelitian. Terus beliau juga kayaknya master fisiologi deh kalau nggak salah di London gitu. Jadi kayak based on semuanya penelitian. Terus kayaknya hampir semua pengusaha besar ke dia juga. Dan waktu meditasi Pak Budiman ini seru banget karena dia melancarkan yang tadi di Mas Kris ada mikrokosmos, itu dia melancarkan itu. Jadi mikrokosmic circulation di dalam badan, jadi energi di dalam badan. Banyak yang Pak Budiman maju, Indonesia maju, makanya harus meditasi, maju pasti. Terus Pak Budiman ini intinya dia bilang kalau di badan kita energinya sirkulasinya udah nyambung, nanti baru kita dapetin kekuatan di dalam badan kita, atau alias dokter 24 jam di dalam badan kita sendiri. Ara tuh geng listrik, iya bener. Ara nih yang ikutan training bareng aku, seangkatan ya, kita sejajar duduknya. Jadi kejadiannya adalah waktu di hari pertama aku meditasi, hari pertama ya Pak Budiman nih, pas meditasi tiba-tiba aku kayak kayak kesetrum bukan listrik lagi, petir kenceng banget. Aku gini-gini nonstop kayak gemeter, udah kayak gitu kayak orang dihukum di kursi listrik. Aneh banget karena aku meditasi nggak pernah kayak gitu. Terus parah, sampai sebelah aku tuh Adisa, dia sampai kayak duh gimana nih, panik. Terus kayak suamiku juga langsung ke Pak Budiman, terus Pak Budimannya cuma ngomong nggak apa-apa, dia sering meditasi ya gitu doang. Jadi kayak kenapa nggak tahu, ternyata biasanya orang itu nyambung si mikrokosmiknya itu setelah hari ke-5 gitu, hari 5 ke-6. Nah aku di hari pertama, jadi dari hari pertama sampai hari ke-5 nggak diceritain tuh aku kenapa kesetrum gitu. Jadi kayak setiap masuk aduh takut kesetrum lagi gitu, padahal ternyata nggak apa-apa. Makanya banyak yang teman-teman di sini goyang-goyang atau gimana, emang itu nggak apa-apa, wajar. Kurang lebih di Pak Budiman lebih belajar meditasi kesehatan juga, sama kayak Pak Merta, dia health meditation namanya, jadi meditasi kesehatan. Jadi kalau Pak Budiman traditional Chinese medicine. Nah karena aku tertarik sama traditional Chinese medicine, akhirnya I need Pak Budiman karena aku skeptis. Iya bisa, karena aku suka sama traditional Chinese medicine, akhirnya aku belajar sama guru traditional Chinese medicine yang asli. Kalau Pak Budiman tuh Chinese Indo, kalau ini orang Chinese asli dari China datang, namanya Ronan Tang. Nah Ronan Tang ini ya lumayan udah terkenal, dia kalau kayak di Bali Spirit Festival udah ada gitu, kayak guru-guru, karena dia di kelas di acara-acara yoga udah ada. Jadi lumayan bahasanya disambungkan dengan yoga, jadi enak gitu.
Terus ini yang akhirnya aku belajar banyak tentang traditional Chinese medicine lagi, tentang meridian body, energi meridian, tentang yang tangan kaki dingin itu nggak boleh, terus kalau bangun tidur harus langsung pup, terus kalau tidur nggak boleh kebangun-kebangun, yang banyak-banyak ilmu kesehatan dari Chinese medicine, ilmu pengobatan Cina gitu. Banyak banget aku dapat dari Ronantang. Jadi Ronantang oke banget menurut aku, banyak membantu juga klien-klien aku ilmu-ilmunya dia. Terus lanjut lagi, aku belajar sama namanya Lynn Jensen. Lynn Jensen ini dari US, perempuan, udah aku lupa 40 tahun apa ngajar yoga, aku lupa deh, udah lama banget pokoknya dia yoga. Terus waktu pertama kali ketemu, tangannya dia tuh yang kayak merah banget, kakinya merah banget karena dia cikung juga, Chinese medicine juga. Nah, nama kelasnya Energy Medicine Yoga. Jadi menggabungkan energy medicine dengan yoga, which is aku waktu itu ranah aku suka banget dua-duanya, jadi aku ikutin ngambil trainingnya. Terus itu juga seru banget, kayak akhirnya di situ aku juga tahu Epsom salt itu, kalau Badaging Epsom salt itu aku dapat ilmunya dari dia, salah satunya yang ngasih tahu harus pakai itu kalau kita lagi detox meditasi. Seru banget. Jadi Lynn sangat membuka pikiran aku lagi terhadap energy medicine, jadi bahwa kita bisa menyembuhkan badan melalui energi. Jadi keren banget. Terus habis itu ini yang gongnya juga, semua gurunya gong sih sebenarnya, gongnya juga. Aku tiba-tiba tuh semakin lama semakin latihan energi suka denger suara-suara, jadi kayak telingaku sensitif banget, yang kayak udah di taraf udah ajaib banget sih gitu. Jadi salah satu contohnya waktu itu aku lagi di Citos, lagi diri yang di tengah lobby itu, terus temenku berdiri di depan baskin di ujung tangga belakang gitu, jauh banget itu. Terus aku berdua temanku mau belanja ceritanya ke supermarket. Terus aku ngeliat temanku yang di ujung sana, aku denger suara dia ngomong, kayak ngomong, "Cie, istri-istri belanja nih," gitu, kayak bercandain gitu. Terus aku bilang sama temanku yang di sini, "Kita dikatain." Terus kata temanku, "Katain siapa?" "Tuh sama dia," gitu. "Hah, orang dia jauh gitu?" Terus ya udahlah, kita belanja. Pas lagi di kasir, disamperin tuh sama teman kita yang itu. Terus dia ngomong kata-kata yang sama yang aku ngomongin tadi, kayak, "Cie, istri-istri belanja nih," gitu. Terus abis itu si temanku yang aku bilangin langsung bingung, nengok-nengok. Terus aku bilang, "Kenapa?" Kata dia, "Nggak apa-apa, tadi gue denger lo ngomong gitu pas lagi di basket." Terus dia bilang, "Iya, gue mau ngomong gitu tapi dalam hati." Terus itu udah kayak, gimana caranya bisa kayak gitu ya, bingung juga ya. Terus itu mulai aneh kayak gitu. Terus kayak aku lagi meditasi di ujung, terus ada temanku ada di sini juga, dia nonton. Jadi aku lagi di Pyramid of Chi, lagi di Ubud, aku lagi meditasi di rumput-rumput di belakang pyramid itu. Terus temenku Joy ada di sini, Joy, dia sama temennya lagi di restoran. Aneh tapi nyata, Nepita kalau kata temen-temenku, Nepita, aneh tapi nyata. Terus aku lagi meditasi, aku denger banget suara Joy ngomong kayak, pokoknya dia ngomong sama temennya bule, orang mana ya Joy, Pak bule, terus kayak jangan ganggu mereka lagi meditasi, dia ngomong gitu. Terus aku pas melek, aku ngeliat gini-gini, kok nggak ada sih Joy, mana ya? Terus aku bilang sama temanku, "Tadi lo denger Joy ngomong gini nggak sih?" Terus si temanku, "Nggak ada suara." Terus habis itu aku jalan ke restoran yang jauh banget. Terus aku bilang, "Joy, tadi lo ngomong gini nggak?" "Iya, tapi di sini ngomongnya tuh di restoran, kayak jauh banget. Aku tuh di ujung sana gitu." Orang Rusia tuh, orang temennya orang Rusia. So kayak, gimana sih, udah aneh banget, Nepita banget, nggak jelas banget deh tuh ceritanya bisa kayak gitu. Terus itu udah mulai sering-sering kayak gitu sampai akhirnya aku ke Bali. Itu kayak 3 mingguan berusaha mencari guru yang bisa menjawab semua guru aku tanyain, kenapa gue kayak gini gitu, kenapa gue bisa denger gini, kenapa aneh deh pokoknya, suara-suara siapa sih ini sebenarnya gitu-gitu yang berisik, aneh tapi nyata. Itu jauh, itu tuh kata dia jauh banget, kok bisa ya, nggak tahu, aku juga nggak tahu kok bisa kayak gitu. Makanya bingung kan nyari, ini kok gue latihan apa ya jadi kayak gini ya, denger kayak gini. Terus di Bali jawabannya guru-gurunya pada bilang intinya kayak, kalau kata-katanya baik nggak apa-apa, ikutin aja. Kalau kata-katanya jelek,
jangan didengerin. Terus tapi aku selalu dengerinnya baik sih, nggak pernah yang aneh-aneh. Terus abis itu akhirnya aku kayak berdoa banget, pengen banget ketemu guru yang bisa ngajarin dan ngejelasin aku kenapa gitu. Terus sampailah ketemu di guru yang lumayan tergong sedunia karena ini berhubungan sama kalian semua. Jadi ketemulah. Jadi waktu itu aku lagi private, terus salah satu murid aku, kan aku kalau ngebaca suka gini matanya, terus dia ngomong, Missy kayaknya kamu harus belajar sama Jeffrey Allen, kata dia gitu. Kenapa? Soalnya kayaknya kamu itu sebenarnya secara nggak langsung memakai tekniknya dia gitu. Terus aku kayak, oh gitu, yaudah ntar aku lihat. Terus aku mulai search, terus kayak mahal banget, sempat mikir, aku bilang sama aku juga, ambil nggak ya gitu. Terus tapi ya udahlah, Bismillah aja ambil gitu. Terus akhirnya aku ambil yang benar-benar semua yang tergong sedunia, yang benar-benar aku tanyain dan minta, akhirnya ada di dia, Mr. Jeffrey Allen. Jadi Jeffrey Allen luar biasa, dia lokasinya ada di Jepang, dia nikah sama orang Jepang. Jadi luar biasa banget aku belajar bahwa ternyata semua orang itu kayak aku. Maksudnya semua orang itu kita bisa juga kayak gitu. Jadi dia bilang dari kecil semua orang itu kita sensesnya kebuka. Makanya anak kecil suka ngomong yang kayak suka jangan ngomong gitu, jangan ngomong asal gitu kan. Kadang-kadang ngomongannya bener, kadang-kadang ngomongannya dalam, kadang-kadang ngomongannya kayak old soul gitu anak kecil. Karena ternyata kita waktu kecil tuh kebuka semua. Tapi karena orang dewasa suka kayak nggak boleh asal, nggak boleh ini, lama-lama ketutup si kemampuan itu. Kalau kita rajin kayak latihan energi seperti yoga, meditasi, qigong, kundalini, apapun yang berhubungan sama energi, si kemampuan ini kebuka lagi. Jadi tuh ditulis sama Nabila ya namanya. Jadi ini kebuka lagi. Nah kebetulan aku kebukanya adalah clear audience atau telinga dulu gitu. Jadi aku mulai bisa dengar. Tapi semua orang tuh sebenarnya bisa, gara-gara aku duluan belajar aja gitu intinya. Nah akhirnya diajarin nih sama dia untuk teknik meditasi, untuk membuka semuanya. Terus dialah yang mengajarkan aku ketemu spirit guides, ketemu meditasi rahasia kita. Dan dialah yang paling berjasa mengajarkan aku mengirimkan energi, bending time and space melalui virtual seperti ini. Jadi seperti disiapkan mau ada corona gitu. Jadi sebenarnya waktu Januari aku tuh udah ngomong ke temen-temenku, sahabat-sahabatku bilang gini, kayaknya mau ada wabah nih gitu, asal ngomong. Terus ternyata terjadi corona. Terus untungnya udah belajar sama Jeffrey, jadi aku bisa ngirimin energi lewat virtual dan lewat layar kaca. Sebelum-sebelumnya sih nggak harus live kan, ketemu langsung gitu di rumah. Jadi luar biasa, emang udah jalannya ketemu sama dia dan diajarin, sehingga bisa membawa banyak manfaat mungkin buat teman-teman di sini yang ikutan meditasi. Itu semua Jeffrey Allen luar biasa yang ngajarin. So terima kasih banyak juga sama dia. Dia juga yang ngajarin bahwa kita harus terus sharing nonstop. Luar biasa banget. So Jeffrey Allen yang menyebabkan ini semua terjadi, salah satunya beserta guru-guruku yang lainnya juga. Lalu Michael Beckwith ini adalah orang yang ada di film The Secret. Jadi film The Secret yang rambutnya rasta gitu, dia adalah gurunya. Jadi dia adalah ahli sebenarnya yang ngajarin LOA. Jadi aku belajar tentang live visioning. Jadi kita bisa melihat apa sebenarnya purpose hidup kita tuh disuruh ngapain gitu. Jadi dia di sini jelasin bahwa ada 4 tingkatan. Kalau LOA itu masih level 2. Nah, so kita harus ada di level 4 gitu. Jadi intinya ini sharing hari ini akibat dari Opa Beckwith juga. Karena waktu aku lagi dapat vision meditasi sama Michael Beckwith, aku mendapatkan vision aku harus sharing tentang guru-guruku sedetail itu, harus ngomongin siapa aja guru-guru aku di Instagram, detail banget.
Makanya langsung aku bilang oke, aku harus ngomongin sekarang, menyebarkan ini gitu, karena itu dapat guidesnya dari meditasi itu. Nanti kalau aku punya healing center, aku harus pajang foto-foto semua guru-guru aku di situ, harus di situ. Pokoknya visionnya kurang lebih kayak gitu ya. Kita doain aja kejadian. Jadi visionnya bakalan ada event offline besar, meditasi bersama pertama setelah corona ini, sama healing center yang harus ada foto-foto guru-guru aku gitu. Formulirnya diambil di mana ya kak? Di meja resepsi udah habis. Oke, itu jadi Michael Beckwith yang juga akhirnya aku bisa melihat harus membuat membuat sharing session ini. Terus juga aku belajar sama Donna Eden. Donna Eden luar biasa, gurunya Lynn Jensen yang pertama aku ceritain tadi, Energy Medicine Yoga. Kalau Donna Eden nih empuknya, dedengkotnya, suhunya Energy Medicine. Jadi Donna ini dari kecil dia nggak hilang, jadi dari kecil kemampuannya dia nggak hilang, terus masih ada. Jadi Donna bisa lihat energi, kalau dia lihat, kalau kan kemarin dengar, jadi dia bisa lihat energi. Jadi kalau misalnya ada stuck di sini, badan kamu begini, itu dia bisa lihat dari kecil. Tapi lucunya dia baru sadarnya pas udah umur 20-an, karena dia kira semua orang kayak gitu dari kecil. Jadi dia kira semua orang bisa lihat energi kayak gue gitu, ternyata enggak. Jadi kemampuannya dia ini akhirnya dia melahirkan. Nanti kalau udah punya healing center, aku mau ikutan di divisi musik healing. Amin. Tadi harus sound healing. Lecture-nya Tedira. jadi abis itu si Donna dia akhirnya mencetuskan namanya energi medicine, bahwa energi itu bisa diakalin supaya jadi bagus. Jadi Donna ini sakitnya banyak banget, dia multiple sclerosis, terus dia autoimun akut, semua makanan di badan dia nyerang semua gitu. Sekarang sehat banget. Kalau mau search Donna Eden, lihat aja dia kayak orangnya kayak fiery, terus kayak hai gitu, kayak happy banget orangnya, pokoknya seru. Yes. Terus itu dia Donna Eden, pokoknya lumayan berpengaruh di dalam healing journey aku juga. Lalu Dr. Joe, tapi Dr. Joe ini aku sebenarnya udah mau ngambil trainingnya bulan Juli, tapi batal karena corona, sedih banget. Tapi aku udah baca bukunya yang hadiah ulang tahun dari Adelia. Yes, teacher Dira, semoga les center segera terwujud, amin. Makasih banyak teacher, doain ya. Terus aku Dr. Joe itu hampir semua kejadiannya doain ya, karena aku suka banget. Dr. Joe ini dia neuroscientist, which is dulu aku pengen banget jadi neuroscientist, entah kenapa tapi nggak kesampaian. Akhirnya Dr. Joe dia waktu lagi di triathlon ketabrak dari belakang, terus spine-nya putus jadi 3 bagian. Lalu dengan meditasi balik lagi, surut nyatu jadi satu. Luar biasa ya. Jadi dia sangat meneliti tentang meditasi, guru meditasi besar juga. Buku-bukunya bagus semua. Aku di hadiah ulang tahun dari Adelia, terima kasih sayang. Bukunya bagus banget, menjelaskan tentang, intinya nih kata-katanya Dr. Joe yang paling bagus. Kalau pikiran bisa bikin sakit, kenapa pikiran gak bisa bikin sehat, ya kan? Itu langsung nyentil, ya kan? Itu udah bener-bener aha moment, kayak wow gitu, betul juga gitu. Kayak ajarannya dia, intinya power of your mind, pikiran kita luar biasa. Dr. Joe Julie di Singapura ya? Iya betul. Tapi ya Dr. Joe ada di film Heal, yes, tapi nggak jadi, sedih banget. Aku udah opa aja karena dia waktu mau datang ke Singapura pas di hari ulang tahunku, seperti hadiah ulang tahun tapi gagal. Gitu, Dr. Joe keren. Jadi untuk teman-teman di sini yang skeptis, silakan baca bukunya Dr. Joe, karena dia neuroscientist. Penjelasannya semuanya based on science semua. Karena I was a very skeptical person juga, jadi aku sangat cocok dengan orang-orang yang menjelaskan meditasi lewat science.
Lalu ada Vision Lakian nih yang luar biasa. Vision nih dia foundernya Mind Valley, luar biasa. Dari hampir homeless dia jadi sekarang luar biasa, sukses banget. Pakai power of your mind juga. Kalau dia yang terkenal tekniknya nama Jose Silva, yang intinya bisa healing orang pakai pikiran, bisa healing binatang, bisa ngobrol sama tanaman, bisa macem-macem. Itu seru juga. Terus Anadia Judith, aku belajar tentang chakra healing dari sisi yoga juga, itu juga bagus. Banyak ilmu-ilmu menarik tentang cakra. Oh ya, kalau cakra aku sebenarnya cocok banget tekniknya Jeffrey Allen, keren. Terus yang terakhir nih, karena banyak ya, yang terakhir Donald Walsh. Aku pertama denger itu dari salah satu klien aku yang bilang, Pisi, ilmu kamu ini mirip banget kayak ilmunya Donald Walsh. Yang waktu itu aku belum tahu, akhirnya dia bawain buku 3, yaitu Conversation with God. Jadi Donald Walsh ini ceritanya hidupnya susah, terus satu waktu dia kesel banget, dia marah-marah, dia tulis surat di kertas. Waktu lagi nulis surat, tiba-tiba ada suara dari samping dia jawabin tulisan dia, kayak aku gitu, tapi dia kayak lebih nepita lagi, lebih aneh. Jadi tiba-tiba jejet, terus kayak dibilangin semua, intinya ditulis semua kata-kata yang dia denger itu, akhirnya jadi buku namanya Conversation with God, percakapan dengan Tuhan ya. Jadi 3 buku. Terus akhirnya aku ikut trainingnya yang Awaken the Species. Ini sih aku rencananya pengen bikin event setelah ini semua selesai, untuk menyampaikan semua ilmu-ilmu ini jadi satu. Bagus banget, karena intinya kalau kita udah tercerahkan, udah awaken, intinya kita nggak mungkin harm others, nggak mungkin harm bumi, nggak mungkin menyakiti makhluk hidup lainnya lah, intinya nggak mungkin buang sampah sembarangan, nggak mungkin, udah deh pokoknya kalau udah self regulate situ, kita sebenarnya nggak butuh hukum, karena udah tahu bahwa diri kita tuh harusnya punya norma-norma dan etika yang harus dijaga bersama gitu. Kalau kekuatan pikiran kita itu bisa menyembuhkan orang, kenapa nggak bisa bikin perdamaian, ya kan? Jadi Donald Walsh ini intinya dia pengen kita semua memakai meditasi untuk membawa perdamaian di dunia gitu kurang lebih, teman-teman. Wah, sudah ngomong 4 menit ini juga ya, seret juga. Ya kurang lebih tadi cerita singkat banget seru-serunya guru-guru aku. Ada Budini, ada Pamerta, ada Mas Chris, ada Pak Budiman, ada Ronan, ada Lynn Johnson, ada Jeffrey Allen, ada Michael Beckwith, ada Donna Eden, ada Dr. Joe, ada Vision, ada Anodea, ada Donald Walsh. Ini setelah aku dapat Vision langsung aku tulis. Jadi ini sesuai sama tulisan aku waktu selesai meditasi, yang aku lihat muka-mukanya guru-gurunya ditulis di sini. Jadi semoga minum dulu kak, Matalaf. Iya, semoga cerita seru aku tadi bisa menginspirasi. Tapi sih ini mah dibikin buku aja. Iya, kayaknya pengen sih bikin buku. Doain aja. Sama Kak cerita aku kok deg-degan ya. Gitu. Seru kan? Jadi mungkin teman-teman yang mau tanya-tanya boleh loh. Tanya-tanya dulu, di sini masih ada 15 menit buat tanya jawab. Tadi cerita singkat guru-guru aku yang luar biasa. Kak, gimana bisa nemu guru-guru meditasi yang benar-benar ahli dan jelas ngajarinnya? Aku pertama belajar meditasi, guru-gurunya certified, tapi malah jadi bikin ngawang-ngawang sampai harmful banget to my health, jadi trauma. Ya, aku juga itu salah satu yang aku syukurin terus, karena aku merasa dibawa ke guru-guru yang baik-baik terus. Karena kalau dari dengar cerita klien-klien aku, kok banyak guru-guru yang absurd atau guru-guru yang ngajarnya mungkin ke hal-hal yang tidak baik. Karena kan kekuatan pikiran kita nih bisa dipakai buat apa aja ya gitu. Jadi aku juga nggak tahu, mungkin berangkat dari niat baik aja.
Jadi dari hati, niat yang baik, tulus gitu, pengen apa, insya Allah ntar jalannya pasti dijagain supaya dapet yang baik-baik. Kalau ketemu yang nggak baik pun, itu juga sebenarnya belajar jangan sampai sama kayak dia gitu. Jadi kayak jadiin pelajaran aja, nggak apa-apa, jangan nyesel, aduh nyesel banget gitu, nggak apa-apa. Pelajaran aja, kayak lesson bahwa oh ada guru kayak gini, berarti kita jangan sampai kayak dia gitu. Kurang lebih itu sih saran aku. Jadi aku juga nggak tahu, karena jalannya kayak contohnya yang Mike tawarin aku Bali Wisata itu juga kan ngalir banget, kayak berangkat nggak potong cuti, dibayarin kantor tuh kayak gimana caranya. Itu pasti ya gitu, dikasih jalan aja. Oke, nanti sharing buku-bukunya, siap. Kak, dari awal meditasi udah tahu HSP empath atau waktu makin mendalami? Tidak tahu sama sekali tentang HSP atau empath. Sebenarnya itu gara-gara salah satu temanku yang ada di sini. Jadi dia itu sangatlah sensitif terhadap semua hal, penciuman, gue yang istilahnya kalau baru masuk rumahku langsung dia muter-muter. Pertama kali dia sesi sama aku itu dia di lantai muter-muter kayak gangsing selama 2 jam nonstop, sampai klienku yang setelahnya ngeliatin, itu kenapa mbak, nggak apa-apa mbak gitu. Aku udah cuma nggak apa-apa, tenang aja. By the way, kata-kata paling sering aku sebutkan adalah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi yang ini baru pertama kali, itu juga cerita lucu, dia baru pertama kali ngeliat yang satu muter-muter di lantai, terus aku gendong, aku taruh di belakang, terus meditasi yang ini, dia bilang, Mbak itu kenapa? Terus tiba-tiba dia muter kayak orang sufi gitu, tangannya gini, terus dia muter-muter nonstop. Jadi dia terlalu sensitif lah intinya sama energi. Karena aku meditasi sama yang di dalam, dia kena juga padahal dia di luar. Terus akhirnya aku dan dia dan teman-teman lainnya kita mendalami, semakin mendalami sampai aku nemu HSP empath gini, dan aku bilang kayaknya lo tuh termasuk ini highly sensitive people gitu. Terus akhirnya ya udah, jadilah aku bersama teman-temanku berenam ini punya grup WhatsApp judulnya HSP dari dulu buat ngomongin kayak ginian. Karena kayak kenapa sih lihat angkanya kembar terus, kenapa sih gini, kenapa sih gitu, buat ngomong-ngomong kayak gitu kan gak bisa sama sembarang orang. Jadi penting banget HSP empath buat ketemu temen yang saling mengerti, karena kalau enggak gila sendiri sih, gila sendirian. Karena aku juga kayak denger suara-suara, kok bisa denger suara sendiri, bingung juga gitu. Tapi dengan adanya teman-teman ini jadi ngerasa oh ternyata gue nggak sendiri dan ini ada. Terus akhirnya aku si temanku ini beli buku, nggak sengaja itu juga yang aku share di Instastory. Buku itu yang akhirnya mencerahkan banyak orang berserta kita semua bahwa HSP empath itu ada. Wah gila, ini panjang banget. Sorry. Coba ya aku cari-cari ya. Oke. Kak, bedain spiritual gift sama mental health gimana ya? Karena kan kadang ada intuisi tapi ada yang anxiety, time making gitu. Fokus aja, gak usah dicari spiritual gift itu, jangan dicari karena ngalir aja. Jangan tujuannya, jangan itu. Coba tujuannya heal yourself, heal diri sendiri terus aja. Aku juga kan denger itu kayak tiba-tiba nggak nyari gitu, kayak mungkin dulu sering tapi nggak kalau sekarang kan ya udah firm tahu oh begini. Jadi awalnya fokusnya buat healing diri sendiri dulu aja gitu. Misalnya punya anxiety fokus dulu aja, nggak usah mikir ini apa ini nggak usah terlalu banyak mikir intinya. Yes. Kabisi buku Dr. Joe yang recommended apa? Semuanya bagus. Tapi aku baca yang You Are the placebo ya. You Are the Placebo deh kalau nggak salah. You Are the Placebo, iya, yang itu kalau nggak salah. Menurut pandangan KBC, kalau awaken tuh lebih ke love and peace atau knowing your inner demon? Awaken itu ketika kita sudah bersatu sama true self. True self itu kan yang isinya cinta damai, yang penuh kasih sayang, yang intinya mau share the love. Purpose hidup kita kan menyebarkan kasih sayang kan. Udah di titik itu. Oke.
Saya sejak kecil sudah ada hal-hal yang tidak normal tapi nggak teratur, belum bisa terkontrol. Ada saran? Latihan aja terus sama seperti yang tadi, jangan dicari. Sebenarnya semua orang itu punya, tapi masalahnya dilatih apa enggak gitu. Kalau sering latihan energi, yoga, meditasi, qigong, kundalini, breathworks akan sangat membantu terbuka. Tapi mau kebuka apa enggak terserah, sebenarnya tergantung orang ya. Kalau nggak mau nggak bakalan kebuka kok. Gitu. Yes. Intuisi bedanya sama ego apa nih? Udah banyak yang jelasin. Ego itu separation, intuisi ada geli-geli perut, ego ada tekanan. Yes, seneng dengerin jernih kamu. Terima kasih. Aku nggak nyangka banget sih bisa cerita ini ke banyak orang, 800 orang. Kayak ya nggak nyangka aja. Karena dulu bingung mau cerita sama siapa. Sekarang seneng, terima kasih banyak loh. Oke. You Are the Placebo, judul bukunya. Oke. Yoga sama religion sama nggak sih kak? Aduh beda itu. Itu panjang banget, itu beda. Yoga itu olahraga, beda. Oke. Ini udah pak. Oke. Apa bedanya semedi sama meditasi? Beda bahasa aja sih. Orang zaman dulu tuh mutih, puasa, semedi, suwung sama aja, beda bahasa doang. Buku-bukunya di-share bagus banget jerninya. Terima kasih. Amazing journey, bless you. Gimana kalau kita tutup dengan short, pejamkan mata, short meditation sedikit sebelum selesai. Kita pejamkan mata sama-sama, kali ini bisa nggak tutup ya. Kita merem aja, atur nafasnya, inhale, exhale, relax, fokuskan inhale dari hidung, exhale dari mulutnya. Inhale dari hidung, exhale dari mulutnya. Inhale dari hidung, exhale dari mulutnya. Jamkan matanya, relax. Taruh tangannya di dada, dua-duanya. Feel your breath, feel your heartbeat, rasakan detak jantungnya, rasakan nafasnya. Just be grateful for this moment. Kita bersyukur terhadap saat ini. Kita sudah bersatu bersama, bisa jujur, bisa saling terbuka, suatu anugerah yang luar biasa. Bisa berkata apapun yang kita ingin katakan. Kita bisa saling berbagi energi selama 4 bulan ini. Visi dari hati yang terdalam ingin mengucapkan rasa terima kasih sebanyak-banyaknya pada semua teman-teman. Kita katakan 3 kali di dalam hati. I am love. We are love. We are safe. Dan pelan-pelan rilis tangannya. Ambil nafas panjang melalui hidungnya. Buang nafas dari mulutnya. Pelan-pelan boleh dibuka matanya. Oke. Terima kasih banyak teman-teman sudah sharing malam ini. Thank you so much for your time. 1 hour, luar biasa, seneng banget. Bonus. Semoga berkenan cerita sharing session perjalanan spiritual Hearing Journey PC malam ini. Semoga menjadi pelajaran buat teman-teman ke depannya supaya semakin terbuka. Misi sebenarnya banyak banget, guru-guru besar misi Nusantara yang punya misi kenusantaraan pengen banget orang Indonesia semuanya meditasi lagi. Karena kalau kita bersatu
and dalam energi bersatu, dalam meditasi, kita bisa jadi bangsa yang hebat dan kuat kembali. Jadi penting banget sebarkan ini sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi berkah buat semua orang. I love you juga, thank you so much. Seneng banget udah dengerin. Kalian yang pertama kali denger, mama saya juga di sini pertama kali denger pastinya, barusan aku lihat 666, luar biasa. Semoga berkenan. Yang besok yoga, sampai jumpa besok pagi, kita latihan yoga, jangan lupa bergerak. Penting nanti aku juga sharing cerita tentang mungkin healing fisik aku lagi, supaya teman-teman banyak yang penasaran, karena aku pengen membatasi malam ini khusus honoring my teachers, respect all my teachers. Jadi aku fokuskan di situ dulu. Mungkin kita sharing session lainnya akan bahas lebih lanjut lagi. Yes, yoga best bener. Sampai jumpa besok pagi yang yoga. Mungkin nanti kita meditasi bersama di hari Minggu, tapi nanti aku share. Sampai jumpa lagi. Have a good night. Thank you. Sampai jumpa Siska, yoga besok. Miss you everyone. Thank you, miss you Runi, Yodi, semua. See you esok. Salam sehat, kaya, bahagia. Namaste. Thank you. Bye.